bukan hal yang tidak mungkin kita pertumbuhan ekonominya Hmm, tinggi. Yang pasti tapi kita ingin menjaga bahwa apapun itu, kebijakan itu terus untuk menyasar masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat, bisa dirasakan langsung. Dan kemudian angka-angka ini jangan sampai sekedar jargon, maksudnya angka-angka ini harus dirasakan menjadi sesuatu buat masyarakat ya. Jadi masyarakat tuh merasakan gitu loh peningkatan angka-angka ini. Jadi harapannya juga independensi dari BPS ataupun lembaga yang menghitung data-data hmm. itu juga tetap dijaga gitu. Karena itu tadi apa namanya, kita tidak ingin angka-angka ini sekedar statistik gitu, tapi memang realnya di masyarakat itu Ya, memang terasa lebih baik begitu loh. Itu betul. yang harus tetap Hmm. dijaga. Kami sangat berharap kepada pemerintah dan sangat Ya, mengapresiasi hmm. harapannya nanti data-data ini tetap terjaga seperti itu dan tetap Oke. dirasakan oleh masyarakat langsung gitu. Iya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro di tahun depan seperti apa. Ini dia yang sudah disampaikan dalam RAPBN tahun 2026 mendatang, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan bisa menyentuh 5,4%, sementara tahun ini di 5,2%. Inflasi mencapai 2,5%, suku bunga SBN 10%-nya 5,4%, nilai tukar rupiah dipatok 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, sementara harga minyak mentahnya mencapai 70 dolar Amerika per barrel. Sementara lifting minyak mentah sekitar 610 barrel per hari, lifting gas buminya 984 ribu barrel setara minyak per hari. Itu dia untuk asumsi dasar ekonomi makro di tahun 2026. Berikutnya kita lihat dari sisi agenda prioritas di era APBN tahun 2026 ini apa saja. Yang pertama ada wujudkan ketahanan pangan sebagai pondasi kemandirian bangsa, kemudian memperkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa, kemudian membangun generasi unggul melalui makan bergizi gratis dan wujudkan pendidikan bermutu. Slide berikutnya kita lihat apa saja ada hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata, kemudian menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Kopdes ataupun Kelurahan Merah Putih, perkuat pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa dan mempercepat investasi dan perdagangan global. Ini dia agenda-agenda prioritas era APBN di tahun depan. Selanjutnya kita cermati dari sisi rancangan arsitektur untuk APBN 2026 itu seperti apa. Alokasi belanja negara sekitar 3.700-an triliun, kemudian target pendapatan negaranya 3.100-an triliun, defisit APBN sekitar 2,48% PDB atau 638,8 triliun, dan juga mengembangkan pembiayaan kreatif inovatif yang lebih masif, jadi tidak hanya mengandalkan APBN. Desain APBN tetap fleksibel agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Angga Wira, Sekjen HIPMI, kemudian juga Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah ini menarik Prof, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah Anda melihat seperti apa sih asumsi dasar makro, kemudian dari sisi target pertumbuhan ekonomi yang Anda sampaikan juga ini optimisme yang cukup tinggi yang disampaikan pemerintah begitu kepada seluruh rakyat Indonesia Prof? Ya, kalau saya melihat angka-angka itu tentu sudah dikaji oleh pemerintah ya, Hmm, melihat berbagai kondisi global, resiko-resikonya itu sudah diperhitungkan oke. kepada harga minyak. Tadi kan harga minyak masih di 70 USD, kalau sekarang kan sekitar 63-an ya. Jadi Oke, ada potensi kenaikan harga minyak, resiko itu ada karena geopolitik kan masih panas ya. Jadi betul. otomatis harga minyaknya mungkin masih dipatok di 70, walaupun Hmm, bisa jadi meleset ya kita nggak pernah tahu karena geopolitik sekarang kan sangat rentan ya, yes. VUCA ya, volatile, uncertain, ambigu gitu kan, kompleks gitu. Jadi Hmm, ya mungkin aja bisa lebih dari 70, tapi kita berharap sih itu sudah diperhitungkan resikonya di harga minyak ya. Terus kemudian di nilai tukar. Nilai tukar sekarang kita memang cenderung lebih kuat di 16.200-an, tapi tetap ada potensi untuk lebih melemah. Makanya di sini pemerintah mematok 16.500. Jadi menurut saya sih sudah cukup realistis. Cuma memang inflasi juga masih so-so karena kita juga cukup baik inflasi di sisi pangan, administered price terkendali gitu ya. Jadi resiko di inflasi saya setuju di angka tersebut. Memang di pertumbuhannya ini sih yang agak apa ya, maksudnya kalau para ekonom kan cenderung lebih konservatif ya. iya. Memang gitu, maksudnya selalu seperti itu polanya. Jadi pemerintah tuh cenderung asumsinya lebih tinggi, nanti ekonom tuh biasanya cenderung lebih rendah gitu. Ya Hmm, lebih rendah dari angka pemerintah gitu ya. Misalkan kalau ekonom prediction sebagus-bagusnya kita 5,2 sampai 5,3, tapi pemerintah punya view
mungkin 5,4. Tapi itu tadi sebetulnya kalau program-program prioritas itu tadi yang disampaikan oleh Pak Angga itu berjalan ya, yang tadi Ya. ketahanan pangan, energi, program-program MBG, Hmm. program-program 3 juta rumah, Koperasi Merah Putih itu bisa diwujudkan, itu sebetulnya bukan hal yang tidak mungkin kita pertumbuhan ekonominya Hmm. tinggi. Yang pasti tapi kita ingin menjaga bahwa apapun itu, kebijakan itu terus untuk menyasar masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat, bisa dirasakan langsung. Dan kemudian angka-angka ini jangan sampai sekedar jargon, maksudnya angka-angka ini harus dirasakan menjadi sesuatu buat masyarakat ya. Jadi masyarakat tuh merasakan gitu loh peningkatan angka-angka ini. Jadi harapannya juga independensi dari BPS ataupun lembaga yang menghitung data-data Hmm. itu juga tetap dijaga gitu. Karena itu tadi apa namanya, kita tidak ingin angka-angka ini sekedar statistik gitu, tapi memang realnya di masyarakat itu Ya, memang terasa lebih baik begitu loh. Itu betul. yang harus tetap Hmm. dijaga. Kami sangat berharap kepada pemerintah dan sangat Ya. mengapresiasi Hmm. harapannya nanti data-data ini tetap terjaga seperti itu dan tetap Oke, dirasakan oleh masyarakat langsung gitu. baik. Hasil pembangunan ini. Ya, itu dia terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro di tahun depan. Nah, pengelolaan fiskal yang sehat, efektivitas transformasi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar pemerintah ini dari kacamata HIPMI sendiri bagaimana? Apakah memang ini menjadi modal dasar juga kita untuk bisa menggapai pertumbuhan ekonomi di 5,4% tahun depan ini, Mas Angga? Iya, tadi Prof juga sudah menjelaskan ya Ya. bahwa transformasi ekonomi ini kan perlu konsistensi kebijakan Hmm. kebijakan gitu Mas Pras. Nggak bisa apa namanya kebijakan itu dirasakan dalam jangka pendek gitu ya. Oke. Impact-nya gitu loh. Dan Ya. tadi angka-angka kuantitatif itu kan harapannya bisa diterjemahkan dalam hal-hal yang secara kualitatif itu dirasakan kan gitu. Nah ini menjadi PR ya saya rasa, dan memang perlu perlu juga pemerintah daerah dalam hal ini juga kreatif ya. Nah, tadi kan seperti untuk misalnya menggerakkan APBD gitu kan. Sekarang kan banyak isu teman-teman di daerah misalnya menaikkan pajak secara secara besar-besaran gitu ya. Nah, ini mungkin perlu pendekatan-pendekatannya lebih kreatif di samping cara-cara yang sangat-sangat tradisional itu. Jadi hal-hal yang kreatif itu saya rasa diperlukan sehingga bisa menopang program-program yang sudah didorong oleh pemerintah pusat itu loh Mas Pras. Misalnya Ya. contoh tadi kan seperti ada makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih. Ini kan sebenarnya toolsnya kelembagaannya sudah ada. Nah tinggal bagaimana pemerintah daerah juga mampu mengharmonisasi program yang sudah turun ke daerah dengan bagaimana membangun kekuatan ekonomi di daerahnya gitu Mas Pras. Sehingga uang yang berputar di daerah itu tidak keluar gitu Mas Pras. Jadi benar-benar bertumbuh. Ini yang seperti tadi Prof sampaikan, jadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Bayangkan aja misalnya satu kabupaten Ya. sekarang bisa mendapatkan lebih dari tambahan satu mungkin ratusan miliar ya Mas Prasnya Hmm. dari program MBG. Itu kan sebenarnya Oke. langsung langsung jatuh ke programnya gitu, ke titiknya gitu. Tapi kan kalau memang sumber bahan bakunya tidak tersedia atau tidak dikelola kan itu bisa lari lagi keluar. Nah ini pentingnya pemerintah daerah menangkap program-program tersebut dan membuatnya Hmm. menjadi suatu ekosistem. Nah sebenarnya kalau kita lihat kalau ekosistem ini bisa berjalan dengan baik ya, bukan hanya 5,4%, ini saya lihat 6% juga bisa nih trajektorinya bisa tumbuh ke arah sana. Tapi ini kan sekali lagi PR ya. Hmm. PR-nya ini Oke. bagaimana memang menciptakan suatu kemampuan daripada SDM lokal untuk mengabsorb program ini. Jadi tidak lagi program ini bersifat konsumtif, tapi sebenarnya program ini adalah trigger untuk menciptakan suatu program-program yang memang bisa produktif di masyarakat, Mas Pras. Oke, dan kita tahu juga pemerintah akan memperluas dan mempercepat hilirisasi di sejumlah sektor. Ada pertambangan mineral batu bara, pertanian, perikanan, energi, kemudian kita tahu juga ada tema ekosistem baterai dan lain-lain begitu. Apakah ini menjadi indikasi bahwa iklim investasi di tahun depan akan semakin kondusif? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, Prof. Telisa dan Mas Angga. Kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.